Shalom, selamat malam, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya, saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang baik, Tuhan yang selalu mengasihi dan peduli kepada kami bersyukur untuk berkat kemurahan Tuhan. Penyertaan-Mu dari pagi hingga malam hari ini, oleh karena pertolongan Tuhan, karena tuntunan dan hikmat-Mu saja, maka kami dapat melakukan segala tugas aktivitas kami. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu, urapi kami Tuhan, agar kami mengerti dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang terkasih, ayat emas renungan kita hari ini terambil dari Filipi 2 ayat yang ketiga. Filipi 2 ayat 3. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Judul renungan kita hari ini adalah Kunci Menjadi Orang Sukses, ditulis oleh Jeff Screve. Sahabat suara kasih, waktu aku berusia 23 tahun, aku mendapat pekerjaan pertamaku sebagai sales. Aku bekerja di Waste Management. Pekerjaanku adalah menjual kontrak pembuangan limbah tidak berbahaya komersial ke bisnis komersial dan industri ringan. Kedengarannya mengesankan, bukan? Dengan istilah awam, aku menjual jasa tempat sampah. Walaupun tidak populer, pekerjaan itu sangat menyenangkan, karena setiap bisnis membutuhkan jasa yang aku jual. Awalnya perusahaan mengirimku ke Dallas untuk training penjualan. Trainer kami adalah seorang motivator yang energi dan humoris. Tujuannya adalah untuk menginspirasi kami, untuk mencapai kehebatan pribadi dan profesional kami. Tapi apakah kita mau menjadi pribadi yang hebat? Beberapa orang berpikir bahwa keinginan untuk menjadi hebat itu berarti arogan dan sombong. Jawabannya sama sekali tidak. Tuhan mau kita menjadi orang yang agung. Dia mau kita punya pengaruh yang besar bagi keluarga, teman, rekan kerja, profesi, komunitas dan dunia. Tuhan tidak suka kalau kita jadi orang yang biasa-biasa saja. Dia mau kita bersinar terang, tidak samar-samar, untuk Tuhan Yesus Kristus. Lalu apa sebenarnya kunci menjadi orang besar? Tentu saja bukan membanggakan diri sendiri, dan menampilkan diri kita seolah-olah kita adalah orang besar. Kunci untuk menjadi orang besar adalah memiliki kerendahan hati. Itu ditemukan dalam sikap menganggap satu sama lain lebih penting daripada diri sendiri, dan menjadi hamba bagi semua orang. Kerendahan hati melawan kebahagiaan. Waktu Tuhan menyampaikan 7 hal yang Dia benci, dalam Amsal 6 ayat 16-19, Dia menuliskan satu daftar, yaitu kesombongan. Tuhan membenci kesombongan. Karena kesombongan berakar dari diri sendiri. Kesombongan kerap fokus kepada keakuan. Sayangnya, segala sesuatu dalam hidup kita hanyalah tentang Tuhan Yesus. Sederhananya,
Kita diciptakan untuk memuliakan Tuhan Yesus, yang adalah Sang Pencipta, Juru Selamat dan Pemelihara. Tuhan sama sekali membenci dan menentang orang-orang yang sombong. Dia memandang rendah akan orang-orang seperti itu. Bukankah tanganku yang membuat semuanya ini, sehingga semuanya ini terjadi? Demikianlah firman Tuhan. Tetapi kepada orang inilah aku memandang, kepada orang yang tertindas dan patah semangatnya, dan yang gentar kepada firman-Ku. Yesaya 66 ayat 2. Kerendahan hati adalah kualitas istimewa, yang membuat kita bisa menjalani hidup, dengan pemahaman yang luar biasa, bahwa kita bukan siapa-siapa, dan Dia adalah segalanya. Dia adalah penenun tembikar dan kita hanyalah tanah liatnya. Kita sepenuhnya bergantung kepada Dia, dan tidak bisa bertahan sedetik pun tanpa Dia. Sahabat Suara Kasih, jika kamu ingin menyaksikan Tuhan melakukan hal-hal besar di dalam dan melalui hidupmu, dan menjadikanmu sosok yang besar, fokuslah untuk menjadi lembut, sebagai tanah liat hasil panen di tangan pembuat tembikar. Fokuslah kepada kehendak dan jalannya, bukan keinginan dan jalan kita sendiri. Fokuslah untuk melayani orang lain, dan memandang mereka lebih penting dari diri kita sendiri. Marilah kita renungkan, kalau kita mematikan kesombongan kita, dan memilih untuk berjalan dengan rendah hati di dalam Tuhan, Dia akan mengangkat kita kepada pengaruh yang baru. Kita akan kagum dan Tuhan akan dimuliakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang terkasih, demikianlah renungan kita pada malam hari ini. Semoga menjadi berkat dan kebaikan bagi kita semuanya. Dan untuk menutup renungan kita pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Bapa, karena Engkau memberikan begitu banyak berkat di dalam hidup kami. Ajarlah kami Bapa, untuk selalu mengucap syukur kepadamu setiap hari. Terima kasih juga Bapa, untuk pertolongan, penyertaan, dan juga atas berkat-Mu. Kami berbahagia dan bersyukur Bapa, atas kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Bapa, di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur lagi di hadapan-Mu Bapa, melalui doa dan renungan malam hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini Tuhan. Kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau melakukan firman-Mu Bapa, di sepanjang kehidupan kami, agar kami menjadi kuat, berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, untuk nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai kehidupan kami, untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kiranya Engkau selalu memberkati hidup kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Bapa, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik, di dalam hidup kami. Bapa, hamba berdoa untuk saudara-saudara kami, yang sudah mendengarkan renungan pada malam hari ini.
Biarlah yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi, kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan kehidupan mereka. Berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap masalah kehidupan yang sedang mereka hadapi. Ajarlah kami juga Bapa, untuk selalu berharap dan percaya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini Bapa, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi, dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.